Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, rahayu, rahayu. Dalam paparan-paparan video Romo Sabdo, Romo sering menceritakan tentang Srandil, kemudian tentang Suroloyo, dan mungkin beberapa tempat lain yang terkait dengan Eyang Semar, Romo. Sebetulnya apa sih, Romo, keistimewaan masing-masing tempat itu, dan apakah dua tempat itu aja atau mungkin ada beberapa tempat yang lain, Romo, yang perlu diperhatikan? Karena beliau cahaya ilahi sebetulnya ada di mana saja. Ada di Srandil, ada di Suroloyo juga, ada di Tidar, ada di Dieng, ada di Wukeratawu Jepara, ada di Lereng Lawu, ada di daerah lain. Eyang Semar itu memang tempat turunnya itu di Srandil. Kalau cerita soal Suroloyo, di sana adalah kita gambarkan sebagai Kahyangan Suroloyo adalah tempatnya Tejo Mantri, Manikmoyo, dan Ismoyo. Dan kalau cerita tentang Tidar, dipercaya orang tertentu terjadi perjanjian antara Eyang Ismoyo dengan Syekh Subakir. Yang berikutnya di Dieng adalah dipercaya turunnya para dewa ke dunia untuk memberikan berkat kepada dunia. Ya, yang jelas Eyang Ismoyo itu turun di Srandil. Di Dieng, dia sebagai seorang begawan agung yang memimpin tanah Jawa. Di Dieng itu bagi orang spiritual tertentu, ya itulah menyambut cahaya ilahi sebenarnya. Orang-orang tertentu menyebut bahwa itu dewa-dewa gitu. Tapi kita sama bahwa itu adalah cahaya ilahi. Sehingga di Dieng itu terkumpullah cahaya ilahi Eyang Ismoyo dan cahaya ilahi yang lain terkumpul di situ. Sehingga saat ini kalau misalnya ada pemimpin kita yang mau mengikuti pada periode 2024, inilah cahaya ilahi yang terkumpul, inilah yang dari Srandil, dari Suroloyo, dari Dieng, dari Gunung Tidar ini, mereka harus mengikuti hal itu untuk mendapatkan cahaya ilahi sehingga dia bisa mengamalkan ajaran Sang Hyang Ismoyo atau ajaran dari yang dibawa oleh Sabdo Palon yang jujur jejeg. Di Suroloyo ini adalah pusatnya mereka, sehingga kalau memang pusatnya pulungnya akhirnya di situ, tetapi tidak ada salahnya karena Eyang Ismoyo itu ada di tempat-tempat itu, yang petilasan Eyang Ismoyo ada di tempat-tempat itu, sehingga seorang yang akan mengambil pulung ya harus mengumpulkan cahaya ilahi dari Srandil, cahaya ilahi dari Tidar, cahaya ilahi dari Dieng. Akhirnya cahaya ilahi semuanya dari cahaya-cahaya itu berpusat nanti akhirnya di Suroloyo. Sehingga pertama kali orang itu harus menyambut dulu Eyang Ismoyo di Srandil. Nah, setelah menyambut Eyang Ismoyo di Srandil, mereka adalah bisa menjaga kesatuan Indonesia itu. Nah, bila orang itu sudah mendapat cahaya ilahi di Srandil, dia harus mendapatkan cahaya ilahi di Tidar, bahwa hidupnya tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi bisa menerima golongan lain, tetapi harus saling menghormati. Berikutnya adalah ke Dieng. Kenapa di Dieng? Karena di Dieng itu adalah awal mula Eyang Ismoyo menyambut para cahaya ilahi yang lain. Nah, setelah itu barulah dia ke Suroloyo, di mana disitulah sebetulnya Eyang Ismoyo waktu saat masih menjadi dewa di Kahyangan Suroloyo, yang dia bernama Eyang Ismoyo bertiga bersama Tejo Mantri dan Manikmoyo. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.